Seorang janda muda yang mempunyai teman mesra harus berakhir setelah ia bercerai dari suaminya. Hubungan layaknya suami istri bahkan dilakukannya, sampai di mana kekasih gelapnya merampas harta milik janda tersebut. Bagaimana kisah ini bermula dan apa sebenarnya motif pelaku? Yuk kita bahas. Seorang perempuan yang dikenal sebagai Murni, akrab dipanggil Yani, berusia 21 tahun dan tinggal di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Yani sebelumnya sudah pernah menikah, namun hubungannya berakhir tidak lama setelah pernikahan. Ia memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan suaminya. Penting untuk dicatat bahwa perjalanan rumah tangga Yani berlangsung singkat, hanya selama 2 minggu. Di tengah proses perceraian, Yani menjalin kedekatan dengan seorang pemuda bernama Roberto. Roberto, yang berusia 19 tahun, jauh lebih muda daripada Yani. Perkenalan mereka terjadi sekitar 5 bulan yang lalu. Bahkan sebelum Yani menikah, pertemuan mereka yang sejujurnya terjadi secara tidak sengaja saat keduanya menonton konser di lapangan yang dekat dengan rumah mereka. Ketika proses perceraian Yani dengan suaminya berlangsung, kedekatan Yani dengan Roberto semakin berkembang. Roberto Setiawan tinggal di Palongpangan, Lamongan, Jawa Timur, tidak terlalu jauh dari rumah Yani. Roberto baru saja lulus dari SMK Bakti Samudra di Surabaya. Keakraban di antara keduanya pun berlanjut dengan saling berkirim pesan singkat. Selain itu, hubungan mereka juga tidak jarang dijalin dengan berbagai cara lainnya. Keduanya kemudian bertemu dan menjalin hubungan seperti suami dan istri, suatu kenyataan yang diakui langsung oleh Roberto. Menurut pengakuan Roberto, Yani dikenal sebagai sosok perempuan yang cukup materialistis. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan Yani yang sering meminjam sejumlah uang dari Roberto. Seiring berjalannya waktu, cinta di antara keduanya semakin berkembang. Namun, Roberto mulai merasakan rasa kesal, cemburu, dan sakit hati. Hal ini disebabkan oleh seringnya Roberto menemukan pesan singkat yang cukup mesra dari laki-laki lain di ponsel Yani. Berdasarkan temuan ini, Roberto menyimpulkan bahwa hubungan antara Yani dengan beberapa laki-laki lain terasa tidak biasa. Roberto mulai berpikir bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Yani dalam hal keuangan dan merasa tidak adil diperlakukan seperti itu oleh kekasihnya. Menghadapi situasi ini, Roberto mulai merencanakan untuk mengakhiri hubungan mereka. Singkat cerita, sebelum melakukan aksinya, Roberto meminta bantuan kepada temannya yang bernama Korak untuk mengantarkannya ke sebuah tempat di pertigaan Sendang Mantub, Lamongan. Setelah sampai di sana, Roberto meminta Korak untuk meninggalkannya sendiri. Pada malam itu, tepatnya pada jam malam, Roberto mengirimkan pesan singkat kepada Yani, memintanya datang ke Sendang Mantub untuk bertemu. Ajakan ini langsung disetujui oleh Yani. Sementara Yani, yang menerima pesan cinta dari kekasihnya, segera berangkat ke Sendang Mantub dengan sepeda motor miliknya. Sebelum berangkat, Yani memberi pamitan kepada keluarganya di rumah, menginformasikan bahwa ia hanya akan keluar sebentar untuk membeli pulsa di counter yang tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya di Sendang Mantub, Yani dan Roberto memutuskan untuk jalan-jalan ke kawasan hutan yang terletak di Hutan Moro Nyamplung, Kembang Bahu, Lamongan. Untuk informasi tambahan, jarak antara Hutan Moro Nyamplung dan Sendang Mantub tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Yani. Selama perjalanan dari Sendang Mantub ke Hutan Moro Nyamplung, keduanya terlihat baik-baik saja, bercanda dan bersenang-senang, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di benak Yani. Setelah sampai di tempat tujuan, tepatnya di sekitar pembuangan sampah di kawasan hutan, secara tiba-tiba Yani mengajak kekasihnya untuk melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Namun, saat itulah suasana berubah. Roberto menolak ajakan tersebut dengan tegas. Tanpa basa-basi, ia langsung meninggalkan Yani di atas sepeda motor. Keduanya berhenti beberapa meter dari posisi motor saat Yani sedang memainkan ponselnya. Yani menyadari bahwa Roberto sedang marah, dan dengan keinginan untuk memperbaiki situasi, ia mendekati dan memeluk Roberto dari belakang. Namun, Roberto yang sejak awal memiliki niat buruk, tanpa ragu langsung menghabisi Yani. Dalam beberapa kali tindakannya, Yani seketika itu juga kehilangan nyawa di tangan kekasihnya sendiri. Setelah meyakini bahwa Yani telah tiada, Roberto langsung merampas semua perhiasan yang melekat pada tubuh Yani, seperti kalung, cincin, dan anting-anting. Tindakan kejam ini mencerminkan sifat yang gelap dan kejam dari Roberto yang seakan terhanyut dalam kekesalannya. Entah karena terburu-buru atau takut aksinya ketahuan oleh orang lain, secara tidak sadar,
liontin yang teruntai di kalung Yani malah nyangkut di rambut korban. Setelah mengakhiri nyawa Yani dan mengambil semua harta benda dari sang kekasih, Roberto bergegas melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Yani. Keesokan harinya, pada siang hari, seorang warga yang kebetulan melintas di daerah tersebut dikagetkan dengan melihat sesosok jasad mayat perempuan dalam kondisi tertelungkup di area sampah. Setelah mengetahui hal tersebut, warga tersebut segera menghubungi pihak kepolisian setempat melalui panggilan telepon. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi penemuan mayat. Jasad tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Pihak kepolisian juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, untuk mencari jejak serta bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi, jasad tersebut diketahui bernama Murni Cahyani, berusia 21 tahun. Setelah terungkap identitas korban, pihak kepolisian melakukan langkah-langkah lebih lanjut dengan menginterogasi beberapa saksi, termasuk keluarga dan beberapa teman dekat korban. Selain itu, terdapat bukti berupa sidik jari yang menempel pada tubuh korban, menjadi petunjuk tambahan dalam penyelidikan kasus ini. Sidik jari yang ditemukan pada tubuh korban memudahkan pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku dalam kasus ini. Berdasarkan temuan tersebut, pihak kepolisian langsung memburu keberadaan yang diduga sebagai pelaku. Tidak butuh waktu lama, aparat kepolisian dari Polres Lamongan berhasil menangkap Roberto Setiawan di daerah Sambiroto, Gresik, Jawa Timur. Namun, saat penangkapan berlangsung, Roberto mencoba mengelak dari tuduhan penghabisan dan melakukan perlawanan. Sebagai respons terhadap perlawanan tersebut, pihak berwajib harus bertindak tegas dengan memberikan hukuman tembakan di bagian kakinya. Dalam proses penangkapan tersebut, pihak berwajib berhasil menemukan barang bukti lain, yaitu ponsel milik Yani yang belum sempat dijual oleh Roberto. Pihak kepolisian segera menggiring pelaku yang tengah terduga ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, Roberto akhirnya mengakui bahwa dirinya melakukan penghabisan terhadap Murni Cahyani. Menurut pengakuan Roberto, ia merasa terpaksa menghabisi kekasih hatinya karena merasa sakit hati dan cemburu, yang membuatnya kehilangan kendali atas dirinya. Roberto Setiawan kemudian dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan berencana, pasal 338 KUHP tentang penghabisan, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai dengan kekerasan. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Lamongan, Jawa Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Roberto Setiawan. Vonis tersebut diberikan karena Roberto Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana penghabisan. Hukuman tersebut mencerminkan keberhasilan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Cerita ini mengingatkan kita akan bahaya jalur emosional yang tidak terkendali, menyebabkan tragedi yang merusak hidup orang lain. Kesadaran akan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan penanganan emosi dalam hubungan menjadi pesan yang muncul. Kegelapan dalam hati Roberto akibat rasa sakit dan cemburu membawanya pada tindakan tragis yang tak termaafkan. Kisah ini mengajarkan betapa pentingnya menangani konflik dengan bijaksana, serta perlunya dukungan dan penanganan masalah mental. Pelajaran berharga bahwa kekerasan tidak bisa dibenarkan, dan bahwa komunikasi yang sehat serta pemahaman emosional sangatlah penting dalam memelihara hubungan yang harmonis. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah memang motif mendekati korban adalah untuk merampas hartanya? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.